Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Rabu malam hari ini tanggal 29 November 2023. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kenyataannya, fakta, Yesus begitu baik, kasih Tuhan sempurna. Hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus, ada pimpinan Tuhan, senantiasa Tuhan menyertai kita. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara, terus kita maju melayani pekerjaan Tuhan. Saya dengan semangat yang tinggi melayani pekerjaan Tuhan, sebab semuanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tidak ada pribadi lain yang paling sempurna, hanya bersama dengan Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Oh, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita hidup sehat, bisa bernafas, kumpul dengan keluarga, bisa pelayanan apapun, kita merasa bahagia karena kita di dalam Dia, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini kita mau baca Matius pasal 12 ayat 16 sampai 37. Yesus sebagai hamba Tuhan dan menyembuhkan segala yang sakit, termasuk yang kerasukan setan. Beelzebul diusir oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Tiada sobat yang seperti Yesus. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Amin, haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan Yesus selalu jaga lindungi aku. Amin, haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Yesus. Amin, haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Amin, haleluya. Dulu aku menjadi hamba dosa. Amin, haleluya. Kini ku menjadi hamba kebenaran. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Dia, Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus itulah juru selamatku. Amin, haleluya. Ku bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Buat cinta kasih rahmat-Mu yang besar. Amin, haleluya. Dulu aku menjadi hamba dunia. Amin, haleluya. Kini ku dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga hidupku. Pakailah
untuk menjadi Allah kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Bapakku Yesus. Amin. Masuk hidup di surga selamanya. Amin, haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Engkau Tuhanku, juru selamatku. Amin. Aku cinta dan setia serta taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu. Amin, haleluya. Tiada sobat yang seperti Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Bapakku, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku yakin suatu hari kelak berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan pikiran, mulutku dan hatiku, untuk sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami terlebih dahulu berjumpa dengan Engkau Yesus. Ampunilah semua dosaku dan salahku Bapa. Kuasailah hidupku, perbaruilah hidupku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua masih diberikan kesempatan. Hari berganti hari, tanggal berganti tanggal, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Semua karena anugerah Tuhan. Bayangkan kalau Bapak Ibu ada di antara saudara kita masih di rumah sakit, mereka merindukan kesembuhan, mereka minta pertolongan Tuhan. Tapi bagi kita semua yang sehat, anugerah Tuhan. Peristiwa di Gaza, banyak mereka yang sudah meninggal, banyak mereka tangisan. Inilah dunia penuh dengan tangisan. Tapi kami bersyukur, kita bersyukur, terima kasih. Tiada sobat yang indah, hanya Dia Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 14.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena kita disebut sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu disebut sahabat apabila Bapak Ibu taat kepada firman Tuhan. Saya berani saya katakan, saya Pastor Yakob Rahmat, sahabat dari Yesus, anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus, milik dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Maha tahu, saya taat kepada firman Tuhan. Saya taat, belajar, hidup di dalam kekudusan. Ayo hidup kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada ketinggian hati, tidak ada kebencian. Saya tidak ada hati benci, iri hati kepada siapa. Tidak ada, saudara. Hati harus bersih. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Mari kita belajar, kita rendah hati di depan Tuhan. Selalu saya berkata, ampun, ampun Tuhan. Kalau dosaku, mulutku yang tidak berkenan, ampun, ampun ya Bapak. Bentuk hidupku. Roh Kudus kan tuntun kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Oh, mari, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita menantikan kedatangan Tuhan, sudah tidak lama lagi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Bapak Ibu. Ya, karena keadaan dunia seperti ini, ya, dunia ini banyak masalah, banyak tantangan pergumulan hidup. Tiap hari, tiap saat kita tidak terlepas dari goncangan hidup. Tidak terlepas dari masalah. Segala macam penyakit terjadi. Kalau saya mendoakan jemaat-jemaat yang banyak sakit, macam-macam sakit penyakit, saudara. Tapi Bapak Ibu bersyukur kalau bisa sehat. Ingat kasih Tuhan. Allah turut bekerja. Apapun Bapak Ibu mungkin ada di rumah sakit, mungkin dimanapun Bapak Ibu berada, persoalan apapun, percaya Allah turut bekerja. Yesus Maha tahu. Yang penting jangan keluar dari garis Tuhan. Jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Mari kita mau baca Matius pasal 12, 16-37. Demikian firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang berkenan kepadanya. Jiwaku berkenan. Aku akan merohku ke atasnya, dan ia akan memalukan hukum kepada bangsa-bangsa. Nubuatan Nabi Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Yesus waktu akan menjadi manusia disebut hamba Tuhan. Maka di sini judulnya Yesus hamba Tuhan. Karena sebagai hamba taat. Ya, saya sudah katakan karena kebesaran kemahakuasaan Tuhan yang tak terbatas bisa menjadikan dirinya Tuhan itu sebagai manusia yang disebut hamba Tuhan, supaya menjadi contoh teladan, saudara. Coba kalau Yesus tidak turun sebagai hamba Tuhan manusia, kita standarnya dari mana? Nggak ada. Nggak bisa standar Tuhan. Tapi kalau standarnya Yesus turun ke dunia sebagai manusia, ikuti, kita ikut Yesus. Dan ternyata standar Yesus, standar Tuhan. Karena turun ke dunia, menjadi contoh teladan. Dia bisa sembuhkan yang sakit, saudara. 2000 tahun yang lalu. Betul-betul nyata, saudara. Nyata dalam fakta sejarah. Yesus 2000 tahun yang lalu. Buktikan kalau seandainya misalnya Bapak Ibu Yesus tidak terbukti turun. Mana ceritanya, saudara? Ya, cerita nabi-nabi lain dari Nabi Adam mati semua itu nggak ada yang jadi contoh. Tidak ada itu Nabi Adam dan Abraham bisa menyembuhkan orang seperti Yesus. Tapi Yesus luar biasa. Sehingga kalau Yesus menjadi contoh teladan yang sempurna, yang sakit, saya teringat. Ya, kalau mendoakan orang sakit, saya teringat waktu ibu mertua Petrus sakit demam. Yesus ada, disembuhkan sama Tuhan. Saya teringat firman Tuhan, Bartimeus buta, dicelikkan sama Tuhan. Semua, bahkan Lazarus sudah mati 4 hari, disembuhkan sama Tuhan. Bukti nyata bahwa Tuhan Yesus waktu sebagai manusia, luar biasa kasihnya. Demikian itu menjadi contoh teladan buat kita, supaya kita ikuti Tuhan Yesus. Ya, mari terus berikutnya. Saya mau baca ayat yang ke-20. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, ayat 19. Dan orang tidak akan mendengar suara jalan-jalan. Bulu yang patah tergolai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalan tidak akan dipadamkannya. Sampai yang menjadikan hukum itu menang. Hukum itu menang apa? Hukum kasih. Jadi kita sebetulnya bulu yang sudah patah terkulai. Ya, seperti sumbu yang pudar. Tapi bulu yang putus tidak diputuskan sama Tuhan. Kita adalah orang yang sebetulnya tidak berharga, saudara. Tidak berharga. Kita orang berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan, dalam Yesaya 43:4 ayat 4, kita berharga dan mulia. Tuhan sudah tebus kita dengan harga tunai.
Sehingga dulu kita menjadi hamba dosa. Seperti saya katakan, sebetulnya kita harus menerima kutukan dosa, upah dosa maut. Tapi Tuhan yang menggantikan kutuk semuanya di atas kayu salib. Sehingga kita jangan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Dan 21 ayat 21. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap benar. Kita anak Tuhan berharap hanya kepada Yesus. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat. Ayat 22. Kemudian bawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata dan melihat. Maka tajuk belas sekalian orang banyak itu katanya, dia ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul pengurus setan, ia mengusir setan. Oh coba saudara, Tuhan begitu baik. Orang sakit semua disembuhkan, kerasikan setan disembuhkan. Tapi dasar orang Farisi mereka, kata dari Beelzebul pengurus setan, katanya Tuhan pakai dengan kuasa iblis, kuasa setan. Ya tidak bisa, tidak mungkin saudara. Ya, kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis itu gemetar saudara. Kalau kita baca Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis itu gemetar taat kepada perintah Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Wah, diusir mas Tuhan, lari saudara, gemetar dia. Maka tidak bisa dikatakan demikian. Ayat 25, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Jelas saudara ya. Jadi ini sekarang kuasa Tuhan ya. Bukan mereka itu dasar iri hati, dia tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ayat 26, demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut mengusirnya? Sebetulnya mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Amin. Roh Kudus bersama kita. Karena firman Tuhan berkatakah di dalam Markus 16, saudara sama baca. Ini janji Tuhan, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan musir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Saya seringkali mendoakan orang yang kerasukan setan. Pernah saudara ya di Jakarta. Ya, saya diminta, Pak Pendeta bisa sembuhkan ada orang kerasukan setan. Saya ditelepon. Orang sudah kumpul semua. Saya berkata, saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan Yesus, Juru Selamat saya. Dialah Tuhan yang menyembuhkannya. Ya, coba saudara. Saya tidak salah kata-kata. Saya tidak boleh berkata, oh ya saya bisa sembuhkan. Setan tahu saya tidak bisa menyembuhkan. Ya, habis saya kalah saya dengan setan. Tapi kalau saya dengan nama Tuhan Yesus, saya tangking dalam nama Yesus. On behalf of Jesus. Saya demi nama Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang percaya kepada Tuhan akan berikan kuasa. Dan Markus 16 ayat 17 tadi katakan, tanda-tanda menyertai orang percaya di dalam nama Yesus. Dan ternyata kuasa Tuhan dahsyat. Baru saya mendoakan itu, orang kerasukan setan. Saya tumpangin tangan, saya menyanyi dalam nama Yesus. Dengan minyak urapan itu geblak saudara itu orang. Jatuh langsung. Dan ada kemenangan, disembuhkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Benar ini, firman Allah digenapi. Kalau Roh Allah bersama kita, siapakah lawannya? Terus ayat 29, atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sudah diikatnya baru dapat yang merampok rumah itu. Siapa yang tidak bersamaku, yang melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersamaku, yang mencerai berikan. Mari kita senantiasa bersama dengan Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, kuasa kebesaran kemuliaan Tuhan menyertai kita. Ayat 31, setelah aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak diampuni. Dunia tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang Roh Kudus, murtad saudara. Ya, kalau sudah murtad tidak mengakui Yesus, Roh Kudus, ya berarti sama juga mendukan Roh Tuhan. Yang menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Murtad, orang fasik itu dan menentang Roh Kudus tidak diampuni. Ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena dia ucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Jadi penting kita harus memiliki hati yang baik. Kalau hati yang baik, perbuatan kita baik. Tapi kalau hati jahat,
pasti perbuatan kita jatuh. Maka kita takut sama Tuhan, karena Tuhan tahu hati kita. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Mari kita betul-betul sebagai pohon dari Tuhan Yesus. Dia adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Etika kelima, orang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbuatan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbuatan yang jahat. Miliki hati yang baik diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, mencerminkan kemuliaan Allah kalau hidup kita di dalam firman Tuhan. Ayat 36, 37, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37 yang terakhir, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Mari setiap tutur kata yang kita sampaikan, kita takut sama Tuhan, karena semua akan dipertanggungjawabkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari hiduplah di dalam firman Tuhan. Kita takut sama Tuhan, biar Tuhan mau pakai mulut kita hal untuk kemuliaan Tuhan. Bukan mulut untuk mengutuk orang, tapi mulut untuk memuji Tuhan. Mulut dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Tiada sobat yang terindah hanya Yesus. Biar Tuhan mau pakai. Minta sama Tuhan, Tuhan pakai hidupku menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiada sobat seperti Engkau Yesus. Amin, haleluya. Oh, betapa kirang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus jaga, selamatkan aku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa saya, menyertai Bapak Ibu, diberkati Tuhan. Makin hari kita mau lebih dalam dengan Yesus, dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekali ikut Yesus, tetaplah setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.